Yesus dan kerajaan Allah. Sahabat sekalian, Markus 1 ayat 15 berkata, waktunya telah genap. Kalau dipanjang ini singkatnya aja ya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Lah gitu kira-kira ya. Jadi kerajaan Allah sudah dekat. Itu waktu Yesus itu dimulai dari Yohanes Pembaptis yang ngomong. Ya, kemudian Yesus ngomong juga. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau sudah dekat, masa ribuan tahun nggak terjadi? Ya, kan gitu ya. Jadi kerajaan Allah sudah dekat di zaman itu, di abad pertama itu, saudaraku. Lukas 17 ayat 21. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, kemudian Matius 18 ayat 28. Waktu itu Kristus mengusir setan dengan roh Allah. Maka kerajaan Allah sudah datang. Jadi sudah datang, saudaraku. Mengapa kita menentang ayat-ayat yang sudah sangat jelas dan berilusi seakan-akan semua ini belum terjadi, gitu ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, saudaraku ya. Jadi kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah saudara dan hidup di dalam saudara. Ini yang penting kita pahami, saudaraku ya. Yang menjadi catatan bagi kita, Yesus tidak berbicara tentang penantian. Jadi Kristus tidak bicara penantian seperti orang-orang di perjanjian lama. Melainkan apa? Melainkan kepastian, ya, kepastian hidup yang berlangsung bersama dia, di dalam dia. Ada amin, saudaraku? Itu. Jadi kita sudah hidup bersama dia, di dalam dia. Bukan menanti-nantikan dia. Karena Allah itu roh. Kristus itu adalah Tuhan yang roh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada amin, saudaraku? Itu sebenarnya. Kristus itu adalah Tuhan yang roh. Kemudian, yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah saya percaya Yesus sepenuhnya? Apakah saudara benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Kristus? Kepada firman-Nya? Atau hanya sebagian? Atau saudara masih tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran ini dan itu? Sehingga Anda merasa tidak ada kepastian dalam hidup. Hari ini kita aminkan, kita hidup dalam kepastian. Bersama dia, di dalam dia, saudaraku. Kerajaannya ada di dalam saudara. Saudara memiliki kuasa Kristus. Inilah kita sebagai mempelainya. Bukan lagi berbicara anak, bukan lagi berbicara murid. Tapi saudara adalah mempelai Kristus. Di mana Kristus sudah menyatu dengan saudara sebagai kepala. Dan saudara menjadi tubuhnya. Apakah saudara menyadari hal ini? Nah, kerugian yang terjadi kalau saudara masih menganggap ini ke depan akan terjadi. Nah, kerajaan Allah dipindah ke masa depan. Seakan-akan Injil Kristus kehilangan kuasanya hari ini. Nah, apakah kita membuat Injil Kristus itu hilang kuasanya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya tidak mengajak kita berpikir demikian ya, sehingga Injil Kristus itu hilang kuasanya.